Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davanus Afdenio dan beberapa teman saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan atau just in case. Manajemen persediaan just in case berhubungan kuat dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash sekarang dan masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi suatu alat untuk bersaing. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan. Misalnya, biaya pemesanan suatu pesanan, bahan, biaya asuransi, pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya stop cost adalah biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi atau produk atau komponen tertentu. Misalnya, upah karyawan produksi menganggur, biaya fasilitas produksi menganggur, dan biaya pengujian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena penyimpanan persediaan, misalnya biaya asuransi persediaan, biaya karena barang ketinggalan zaman, biaya kesempatan karena modal tertanam dan persediaan, biaya penanganan bahan, dan biaya penyimpanan. Alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Biaya persediaan harus diminimalkan untuk tujuan memperoleh laba maksimal. Namun, minimalisasi biaya penyimpanan menyebabkan peningkatan frekuensi pemesanan dan produksi dalam jumlah yang kecil. Sedangkan meminimalisi biaya pemesanan menyebabkan pemesanan dalam jumlah besar dengan frekuensi pemesanan yang lebih sedikit, atau minimalisasi biaya setup mengakibatkan periode produksi yang lebih lama dengan frekuensi order produksi yang lebih sedikit. Alasan-alasan mengapa perusahaan mengadakan persediaan. 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup. 2. Untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman yang tepat waktu. 3. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi. 4. Sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. 5. Memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak untuk mengantisipasi 6. Untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Economic order quantity. Model persediaan tradisional dalam pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan persediaan perusahaan harus mampu menjawab dua pertanyaan. 1. Berapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan atau diproduksi. 2. Kapan suatu pesanan atau aktivitas itu dilakukan. Rumus TC sama dengan P buka kurung D per Q tutup kurung tambah C buka kurung Q per 2 tutup kurung. TC biaya pemesanan atau pengesetan dan biaya penyimpanan total. P biaya memesan dan menerima pesanan atau biaya pengesetan suatu produksi run. D jumlah yang diminta tahunan. Q jumlah unit setiap pesan sekali suatu pesanan atau ukuran lot produksi. C biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun. Kuantitas dipesan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Apabila permintaan diketahui dalam pemilihan kuantitas unit dipesan atau ukuran lot produksi, manajer harus memperhatikan biaya pemesanan atau pengasetan. Biaya pemesanan atau pengesetan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus. Oke, yang terakhir reorder point. Titik pemesanan kembali adalah titik waktu di mana sebuah pesanan baru harus dilakukan. Hal ini merupakan fungsi dari EOQ, tegang waktu, dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Tegang waktu adalah waktu yang diperlakukan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomi setelah pesanan dilakukan atau persiapan dimulai. Penentuan reorder point. Jika perusahaan minimal, reorder point sama dengan persediaan. EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan telah dikenal sebagai sistem just in case.
Dalam beberapa situasi, sistem persediaan just in case benar-benar sangat tepat. Model EOQ sangat berguna dalam mengidentifikasikan pertukaran optimal antara biaya penyimpanan persediaan dan biaya persiapan. Model EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengamanan. Oke, sekian presentasi yang singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.